You can't just leave us here. Sir, we lost contact. With whom? Everyone. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel DNA. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Happening. Yang menurut saya sih film ini rekomendasi banget buat kalian yang lagi gabut dan bingung mau cari film apa sih yang seru dan layak untuk ditonton. Jadi semoga kalian suka juga dengan film ini. Oke, lanjut. Film yang disutradarai oleh M. Night Shyamalan ini membahas mengenai peristiwa atau wabah misterius yang terdapat dari angin. Iya, dari angin. Entah itu angin beracun atau apa, kita belum tahu. Pokoknya angin aneh beracun ini akan membuat orang atau siapa saja akan terdorong untuk bunuh diri. Serangan ini meluas dan tersebar ke banyak wilayah yang menyebabkan kekacauan serta kepanikan massal di seluruh dunia. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya nih, aku mau ingetin ke kalian lagi bahwa video full ini adalah video spoiler. Jadi kalau yang belum pernah nonton filmnya, mending langsung nonton filmnya aja. Karena nonton full movie-nya lebih seru sih dibanding harus cuma nonton spoiler aja di video ini. Tapi kalau kalian pengen lanjut video ini, oke, aku bakal lanjutan buat kalian semua. Jadi jangan lupa ya, kasih like, komen, dan subscribe di video ini. Atau mungkin kalian juga mau request film, bisa banget langsung komen di bawah. Yuk, kita lanjut ke videonya. Film dimulai dari scene Central Park yang ramai pengunjung di New York. Banyak orang yang selalu lalang di sana, atau juga banyak warga yang asik berkumpul di tempat tersebut. Kemudian di sebuah kursi taman tersebut terdapat dua orang wanita yang asik membaca buku sembari berbincang santai, sambil ditemani tiupan angin disertai gerakan pohon. Nah, pas di sini deh, wanita itu melihat orang-orang di sekeliling taman itu nampak aneh. Awalnya terdiam bagai patung. Namun tak lama dari itu, mereka langsung jalan mundur. Dan wanita ini juga mengingatkan teman yang di sebelahnya tadi, namun tidak ada respon nih awalnya. Temannya ini yang di sebelahnya itu mengambil jepit rambut dan langsung menusuk lehernya pakai jepit rambut tersebut. Di sisi lain, para polisi dan pihak terkait mulai dilibatkan untuk kasus aneh ini. Nah, tidak sampai itu aja. Di dekat Central Park juga terdapat pembangunan gedung yang sedang dikerjakan oleh para pekerja. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan terjatuhnya salah satu pekerja dari lantai atas. Seluruh badan pekerja tersebut patah. Tak lama dari itu, hal aneh kembali terjadi. Semua pekerja yang ada di lantai atas terjatuh bergantian. Lalu di Philadelphia High School, seorang guru bernama Elliot sedang sibuk menjelaskan pelajaran sains. Lalu, sebuah ketukan pintu menghentikan kegiatan belajar mereka ketika wakil kepala sekolah memanggil Elliot. Ternyata semua guru sudah dikumpulkan. Kelas diberhentikan karena ada peristiwa aneh di beberapa tempat seperti Central Park dan sekitarnya. Pada akhirnya, setelah pembicaraan itu, semua siswa pun dipulangkan. Oh iya, ada beberapa gejala ketika peristiwa itu terjadi. Yang pertama adalah mereka akan berbicara hal yang membingungkan atau aneh. Kemudian berikutnya adalah kebingungan fisik serta kehilangan arah. Lalu kemudian mereka akan menyakiti diri mereka sendiri hingga tewas seketika. Julian, rekan guru dari Elliot, mengajak Elliot dan istrinya Alma untuk pergi keluar kota. Kemudian setelah Elliot sampai di rumah, ternyata Alma sedang menunggu dirinya sambil menonton televisi dengan semua berita aneh yang ada di Central Park. Selain karena berita di TV, Alma juga bingung karena ia berulang kali mendapat telepon dari pria bernama Joy. Elliot dan Alma pun mulai berkemas lalu menuju ke stasiun. Di sana mereka bertemu dengan Julian dan anak perempuannya. Ternyata di stasiun pun terlihat sangat ramai. Nah, sebelum masuk ke kereta, Alma dan Elliot sedikit terlihat nih ada perdebatan. Scene kembali berubah di kereta yang sedang melaju kencang, di mana terlihat Alma sibuk menelpon Joy untuk memperingatkan supaya laki-laki itu nggak nelpon dia lagi. Dalam kereta, semua penumpang terlihat mulai panik karena tempat yang baru saja mereka tinggalkan, yaitu Philadelphia, mengalami hal serupa juga. Keadaan di kereta semakin panas dan panik, alias semua orang dalam semakin ketakutan.
Setelah kereta itu berjalan cukup lama, tiba-tiba saja kereta berhenti melaju. Semua penumpang pun turun dan menanyakan kepada petugas kereta api. Elliot yang tidak bisa tinggal diam mulai menghampiri para petugas kereta tersebut yang sedang berkumpul. Mereka menjawab kalau layanan kereta sudah diberhentikan di Filbert, Pennsylvania. Para petugas kehilangan kontak dan terpaksa perjalanan diberhentikan di tengah jalan. Jess okay? Lalu mereka mulai mengunjungi restoran terdekat. Mereka semua mulai menyantap makan siang dan berbincang ramai di restoran itu. Ketika siaran berita sedang berlangsung, yang menginformasikan tentang peristiwa aneh terkini, tiba-tiba listrik restoran tersebut mati. Mereka semua bergegas pergi dari restoran tersebut karena mereka rasa sudah tidak aman lagi nih berada di situ. Elliot masih berusaha mencari tumpangan, sampai akhirnya dia melihat sepasang kakek dan nenek memberikan tumpangan untuk Elliot dan Alma. Tetapi Julian menemukan tumpangan lain yang bisa membawanya pada istrinya. Akhirnya Julian memutuskan untuk berpisah dari Elliot dan Alma. Sebelum melanjutkan perjalanan, Elliot mampir dulu nih ke rumah kakek nenek tersebut. Di sisi lain, Julian mulai memasuki pintu Princeton. Tetapi di tengah jalan, peristiwa aneh itu ternyata sudah terjadi nih di sana. Mereka yang ada di dalam mobil berteriak ketakutan. Julian berusaha menenangkan yang lain yang ada di dalam mobil itu sambil mengajukan beberapa pertanyaan pada seorang wanita gemuk yang ada dalam mobil. Mereka berusaha menutup lubang angin yang ada di mobil agar menghambat angin supaya tidak masuk. Tetapi itu semua tidak berhasil, karena ada lubang lagi kecil di atas atap mobil yang membuat udara masuk ke dalam mobil. Mobil tiba-tiba saja terhenti, lalu melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pohon besar. Kembali pada Elliot dan kelompoknya masih dalam mobil. Mereka berhenti di tengah perjalanan karena di depan mereka nampak banyak banget nih hewan yang tergeletak mati. Dan Elliot mulai menggunakan teropongnya untuk melihat semakin dekat. Tapi ternyata itu mayat manusia. Dengan cepat, Elliot dan yang lainnya mulai berbalik arah untuk mencari jalan lain. Pas di pertigaan jalan, mobil mereka berpapasan dengan mobil tentara. Lalu tentara tersebut menghampiri Elliot. Ada lagi nih dari arah lain di pertigaan, mobil mulai berdatangan, menghampiri mereka lalu memberitahu hal yang sama kalau daerah tersebut tuh udah dilalui oleh racun ataupun peristiwa aneh itu. Lalu semua orang keluar dari dalam mobil, di pertigaan itu mereka berkumpul. Pada saat itu juga Elliot, Alma, dan Jess mulai mengetahui kalau daerah Princeton sudah terkena racun. Mereka menangis ketakutan. Alma bahkan terlihat memeluk Jess dengan erat. Sementara Elliot terlihat duduk termenung. Jess kemudian menghampiri Elliot sambil menangis terseduh-seduh dan Elliot pun mulai memeluk gadis kecil tersebut. Selanjutnya mereka mulai berjalan bersama kelompok masing-masing. Mereka mulai menyusuri ladang yang dipenuhi rerumputan. Di tengah jalan, karena Alma merasa bersalah sama Elliot, akhirnya Alma memulai pembicaraan untuk mengakui soal hubungannya dia dengan pria lain tersebut yang bernama Joey. Kelompok di belakangnya lagi adalah kelompok prajurit tentara. Tak lama dari itu, prajurit tersebut pun berjalan mundur dan mengambil senjata dari kantung serta langsung menembak kepalanya dengan senjata tersebut. Angin kencang mengguncang rerumputan serta kelompok Elliot mendengar suara senapan berapi berkali-kali yang membuat Elliot dan satu kelompoknya itu juga panik. Di tengah kepanikan dan ketakutan, Elliot berpikir untuk mengatasi masalah ini. Elliot, please tell us what to do. I need a second, okay? Why can't anybody give me a goddamn second? Elliot langsung menyarankan kelompoknya untuk mendahului angin serta membagi kelompok itu lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Mereka berlari amat kencang meskipun begitu. Ternyata kekuatan angin lebih kencang dari lari mereka. Dan pas angin mulai melewati mereka, Elliot dan satu kelompoknya itu mulai terdiam sejenak. Hebatnya nih, ternyata rencana tersebut berhasil.
Kemudian menuju ladang, mereka menemukan sebuah rumah. Lalu Elliot dan yang lain masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari apa saja yang bisa mereka ambil atau yang mereka butuhkan. Tetapi anehnya makanan serta minuman di rumah itu semuanya palsu. Setelah mereka rehat sejenak, ngobrol di rumah tersebut, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan mereka kembali. Nah, Elliot dan kelompoknya kembali berlari kencang sambil sedikit mengobrol. Lalu kebetulan, Alma menemukan radio yang menempel di tengah ladang. Mereka kembali menemukan sebuah rumah lagi nih. Kemudian mereka mendatangi rumah itu. Tetapi, rumah tersebut tidak kosong. Elliot mulai meminta bantuan dengan sopan kepada pemilik rumah. Tetapi, si pemilik rumah itu tetap tidak membuka pintu untuk mereka. Nah, karena Josh dan Jared mulai kesal nih, mereka mencoba mendobrak pintu serta jendela rumah tersebut dengan sekuat tenaga. Tetapi, si pemilik rumah tidak tinggal diam. Si pemilik rumah itu mengeluarkan senjata dan langsung menembak Josh. Kemudian, pemilik rumah kembali mengeluarkan senjata lalu menembak si Jared. Alma dan Jess mulai panik dengan adanya kejadian ini. Elliot, Alma, dan Jess berlari kencang untuk menjauh. Di perjalanan, ternyata Elliot, Alma, serta Jess kembali menemukan rumah yang sepertinya tidak ada listrik di dalamnya. Pada akhirnya, untuk keamanan, Elliot mulai mendekati rumah itu untuk memastikan. Ternyata, Elliot dikejutkan dengan suara dan sosok wanita tua bernama Jones sedang duduk. Nenek Jones mulai mengajak Elliot dan yang lainnya makan malam bersama. Di meja makan, Nenek Jones menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di rumahnya tersebut. How do you stay in contact with others? I don't. Setelah percakapan tersebut, Nenek Jones mengizinkan Elliot dan yang lainnya bermalam di rumahnya itu. Keesokan harinya, Elliot terbangun, lalu mencari Nenek Jones ke kamarnya. Ternyata saat Elliot pergi ke kebun belakang rumah itu, di sana sudah ada Nenek Jones tadi nih. Nenek Jones ini berjalan mundur serta berlagak tidak jelas. Ya karena benar saja kalau Nenek Jones itu sudah terkena racun dari angin tersebut. Nenek Jones mendekati jendela rumah dan membenturkan dengan sengaja kepalanya ke kaca jendela hingga kaca jendela tersebut pecah. Elliot pasti panik. Dan bahkan ia juga belum menemukan di mana Jess serta Alma berada. Hingga tiba-tiba saja ada radio yang menghubungkan rumah dengan ruang di sebelahnya, yaitu ruang tempat penyimpanan makanan. How old do you think he is? Is he a baby? Think he's a baby? Nah, di kondisi kritis tersebut, mereka mulai menenangkan diri satu sama lain. Elliot dan Alma berbicara mengenai kencan pertama mereka lewat radio. Elliot hanya ingin waktu terakhirnya bersama Alma. Wanita itu pun menangis karena mereka sekarang pisah berjauhan. Pada akhirnya, Elliot memberanikan diri untuk keluar rumah, lalu Alma dan Jess juga mulai menghampiri Elliot. Mereka bertemu dan berpegangan tangan. Angin berhembus kencang, namun anehnya lagi nih, racun tersebut tidak mengenai mereka. Nah, selang 3 bulan kemudian, keadaan kembali normal. Alma menyiapkan segala sesuatu untuk Jess agar anak itu bisa berangkat ke sekolah. Kemudian, Alma menunggu Elliot di depan rumah. Elliot datang dan diberitahu perihal kehamilan Alma itu. Mereka pun terlihat sangat senang sekali. Nah, sebenarnya sih aku juga agak penasaran sih guys. Sampai akhir cerita pun kita nggak tahu nih mulanya racun tersebut dari angin itu gimana. Bahkan akhir dari cerita tersebut juga nggak menjelaskan angin tersebut dan racun tersebut apakah sudah hilang ataukah masih ada. Jadi ya kita bakalan dibikin bingung tuh di situ gitu. Tapi tetap aja nih film ini rekomendasi banget buat kalian yang lagi gabut, lagi bete, atau bahkan habis nonton spoiler ini, review film ini, kalian langsung nonton filmnya aja lanjut. Dan itu nggak mengurangi rasa kalian tuh merasa panik dan merasa gimana gitu dalam film tersebut. Karena pokoknya film ini tuh rekomendasi banget buat kalian. Jadi jangan lupa ya kasih like, komen, dan subscribe di video ini. Atau mungkin kalian juga mau request film bisa banget langsung komen di bawah.
Terima kasih karena udah menyaksikan review film kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. She says everyone's dead outside.